Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru semua. Semangat ya, semangat pagi. Semangat pagi. Jadi kalau siang itu kita usahakan semangatnya semangat pagi, bukan selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru semua karena sudah berkenan hadir menyempatkan waktu untuk sama-sama kita berbagi ilmu ya. Dalam hal ini saya akan mendesimasikan, akan berbagi praktik baik mengenai 7 jurus BK yang sudah saya pelajari waktu itu di bulan Ramadan di gedung BGTK Parung, Bogor. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan 1 jurus saja kepada rekan-rekan guru, yaitu jurus yang kedua, kelola emosi. Waktu itu saya sudah pelajari 7 jurus ya Bapak Ibu. Saya singkat menjadi KKTJJBM. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Keempat, jaga konsistensi. Kemudian yang kelima, jurus jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu menata situasi. Dari 7 jurus yang sudah saya dapatkan waktu itu di gedung BGTK Provinsi Banten yang ada di Jawa Barat ya Bapak Ibu. Insya Allah saya akan mendesimasikan, saya akan berbagi praktik baik kepada rekan guru semua. Izin berdiri di sini Bapak Ibu bukan berarti saya orang yang so tahu, tapi kita sama-sama belajar, sama saya juga belajar. Saya menyampaikan, mengimbaskan materi terkait 1 jurus yaitu kelola emosi karena saya tahu duluan Bapak Ibu. Jadi perlu kiranya saya sampaikan berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru semua. Ya Bapak Ibu, untuk jurus yang kedua yang akan saya desiminasikan kepada rekan guru, nanti jurus yang pertama kenali potensi, yaitu akan saya implementasikan kepada rekan-rekan, kepada murid-murid ya, kepada murid-murid yang ada di SMP 10 Kota Tangerang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi ya, ini perlu saya sampaikan bahwa dalam penyampaian ini saya menggunakan model ARKA. ARKA itu A-nya aktivitas, R-nya yang pertama A, ARKA, aktivitas, R-nya, jadi di sini saya lupa, saya kata aja ya, refleksi ya, R-nya itu refleksi, kemudian K-nya konseptualisasi, A-nya aplikasi, begitu. Baik, kita menuju ke yang pertama, yaitu aktivitas ya. Aktivitas yang akan saya sampaikan ini kita bermain kertas emosi Bapak Ibu. Kertas emosi. Jadi ini saya bagikan dulu kertasnya. Kami tolong ya, kertas emosi ya. Iya, videonya tapi lagi. Videonya dimatiin dulu,
Baik Bapak Ibu, permainannya seperti ini. Jadi nanti saya akan bercerita, ya. Ceritanya ini ada Pak Budi, ya. Anggap Bapak Ibu guru semua di sini berada di posisi Pak Budi, begitu, ya. Jadi bentuk emosi, nah, umumnya yang kita ketahui kan sedikitnya ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu happy, bahagia, excited, bangga, ya, gembira, kemudian lagi tender, ya, kasih sayang, kemudian yang keempat itu scared, takut, angry, sedih, yang keenam itu sad. Angry itu takut, sad itu sedih, ya Bapak Ibu. Nah, angry marah, ya, tapi itu apa? Oh ya, sekarang takut udah. Angry itu marah. Marah tuh, nggak baru belajar sih bahasa Inggris. Jadi silahkan Bapak Ibu ekspresikan melalui kertas yang saya bagikan dari cerita yang sudah saya penggal menjadi 7. Satu cerita saya penggal menjadi 7 paragraf. Baik, di satu pagi hari Pak Budi berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor dengan bahan ajar yang sudah lengkap, sudah digantungkan di motor. Dan kemudian baru mau sampai di sekolah, baru beberapa meter lagi mau sampai ke sekolah, motor mendadak mogok, ya. Jadi pas dilihat Pak Budi ternyata bensinnya habis. Nah, akhirnya Pak Budi mendorong motornya hingga sampai di sekolah. Silakan diekspresikan. Kalau marah boleh dipejat itu kertasnya, ya. Ya, kalau senang dielus-elus boleh. Kalau kesel nyampe banget, marahnya sampai banget, angry, silakan diinjek-injek kertasnya, nggak apa-apa, ya. Betul. Nah, kalau biasa-biasa aja, udah dielus-elus. Kemudian, nah, setibanya Pak Budi ini di dalam kelas, Bapak Ibu, setibanya Pak Budi ini sampai di dalam kelas, ya, anak-anak hampir semua hadir tepat waktu. Kemudian kelas belum kondusif, belum stabil, tiba-tiba Andi datang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andi datang sambil menundukkan kepala, saling kepada Pak Budi, dia minta maaf. Andi, mohon maaf Pak, saya terlambat, silakan duduk. Nah, kemudian silakan diekspresikan di kertas itu, ya, ketika Bapak Ibu guru sebagai Pak Budi bagaimana emosinya, apa senang, apa bahagia, apa marah, benci, kesal, silakan diekspresikan. Kalau marah, ya boleh dipejek-pejek, boleh dielus-elus. Marah dipejek-pejek, disobek, silakan. Kalau biasa-biasa aja, rasa empati Bapak Ibu lebih tinggi, silakan dielus-elus, ya. Anggap aja gini, nah, anggap aja lagi, ya, gitu. Nah, setelah itu, ya, setelah Pak Budi ingin melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut, ya, angan-angannya pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Tapi setelah cari-cari lah bahan ajar saya kemana, dicari-cari tidak ada, kesana tidak ada, kesini tidak ada, dicari-cari tidak ada. Kemudian akhirnya Pak Budi mengajar sesuai kemampuannya saat itu, tanpa bahan ajar. Jadi angan-angan belajar yang menyenangkan, belajar yang menggembirakan, akhirnya buyar. Gitu. Silakan diekspresikan Bapak Ibu. Ya, kalau biasa-biasa aja, lulus-lulus saja kertasnya. Kemudian di tengah pembelajaran saat Pak Budi mengajar, ya, tiba-tiba Pak Budi ini memperhatikan Andi ini biasa-biasa aja, ya, seperti tidak memperhatikan Pak Budi. Dia menunduk saja,
Setelah dihampiri, ternyata si Andi ini tidur terlelap sambil ngiler bikin peta. Ya, itu. Nah, silakan diekspresikan kertas itu. Boleh direjek Bu Sis, silakan. Nah, disobek boleh. Sifar, guru, SMP 10 hebat-hebat ya. Tadi saya perhatikan tidak ada yang ngeremes-remes. Apa ya, apa adanya aja. Emang emosi kita begitu, apa adanya ya, begitu. Kemudian Pak Guru Budi melanjutkan pembelajaran ya, di tengah menyampaikan materi kepada murid-muridnya, tiba-tiba dia mengetok pintu. Tok 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 tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Pak Guru. Oh, ada seorang bapak-bapak. Setelah itu tanya, Bapak siapa? Saya pamannya Andi. Oh, pamannya Andi, ada apa Pak? Oh, Andi memang suka terlambat karena 3 hari belakangan ini Andi menemani ayahnya yang sedang masuk ke rumah sakit. Ya, meskipun Andi kurang tidur, dia memaksakan masuk ke sekolah supaya tidak ketinggalan pelajaran. Supaya si Andi ini tidak mau ketinggalan pelajaran, dia memaksakan masuk ke sekolah. Saya datang ke sini untuk menjemput Andi karena ayahnya masuk ruang ICU. Silakan diekspresikan. Nah, kemudian nggak lama pamannya Andi ini mengeluarkan sesuatu dari tasnya berupa bungkusan. Apa kira-kira bungkusan itu? Kue mau dibagi. Ya, pas dibuka diserahkan. Oh ya Pak, tadi saya di jalan menemukan bungkusan ini. Setelah saya buka ternyata isinya buku, dan di buku itu ada identitas sekolah, makanya sekalian saya bawa ke sini. Begitu. Ya, silakan Bapak kembalikan ke yang punya, barangkali Bapak kenal. Pas dilihat, wah ini mah bahan ajar saya, kata Pak Budi. Ya, tuh akhirnya pamannya Andi ini izin berpamitan sama Pak Guru Budi, mengajak Andi untuk pulang ke rumah sakit ya, untuk membersamai ayahnya yang sedang masuk ruang ICU. Dan kemudian Pak Budi ini melanjutkan pembelajarannya dengan bahan ajar yang lengkap, dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Silakan diekspresikan. Nah, ARKA ya, aktivitas, kita sudah aktivitas, kemudian refleksi, kita refleksi, saya mau lihat kertasnya, coba diangkat Bapak Ibu. Pagi sedikit lecak gitu ya, sedikit lecak. Kocek masih mulus, tapi ada yang bengkoknya itu kocek. Bu ini bawahnya doang itu lecak. Asal dikit doang, iya ya. Sedikit melihat tuh bagian atasnya ya. Bu Haji Ratna masih mulus tuh, Bapak Aris masih mulus ya. Lagi membayangin Bu Nur Fauzia, Bu Novi masih mulus ya. Iya, sabar. Bu Oci, iya. Oh, melihat dikit. Jadi mungkin Bapak Ibu mengalami satu peristiwa, yang mana di dalam peristiwa itu Bapak Ibu meresponnya dengan respon yang negatif. Contoh begini, ada peristiwa murid kita tidak mengerjakan PR. Nah, ketika kita menghadapi peristiwa yang negatif, kemudian kita respon yang negatif, itu hasilnya minus. Misalnya P-nya itu -3, kemudian kita respon ditambah respon -3, maka hasilnya adalah -6. Begitu. Banyak kejadian kita lihat di medsos, guru berantem sama murid yang melunjak sama guru sampai berantem. Begitu. Karena apa? Guru
responnya dengan responnya negatif ketika menghadapi peristiwa atau perilaku murid yang negatif. Seharusnya ketika kita menghadapi peristiwa yang negatif, kita respon yang positif. Begitu. Dalam hal ini, Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi biasanya itu. Ada di jurus kelima, ya, kenali, jalin koneksi. Ada di jurus 5 itu segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu boleh diimplementasikan kepada murid kita. Ya, contoh, ya, kasus misalnya ada murid kita yang pergi ke kantin untuk jajan, padahal saat itu adalah jam pelajaran, belum istirahat. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan tuh dalam situasi peristiwa yang negatif dilakukan oleh murid-murid kita? Ya, biasanya kan kita langsung aja tuh, "Weh, ngapain lu kantin lu? Jam belajar, belum istirahat." Biasanya kan begitu. Itu responnya negatif apa positif? Kalau kita samperin, omelin murid kita, itu responnya negatif. Jadi agar outputnya kan rumusnya P ditambah R sama dengan O, peristiwa ditambah respon sama dengan output. Nah, di situ kita harus pahami, ya Bapak Ibu mungkin sudah tahu semua, saya hanya mengingatkan saja gitu. Silakan, peristiwa negatif yang kita responnya negatif juga, nggak apa-apa, ceritakan. Ya, Bu Heri tadi mau bercerita, nggak jadi. Siapa? Bu Heri mau bermampet. Ada nggak peristiwa yang negatif? Contoh positifnya, ya berarti ketika kita menghadapi peristiwa yang negatif, kita respon yang positif. Contoh, kita panggil anak tersebut, "Nah, sini." Nah, kita gunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Coba tolong ceritakan tadi kamu di kantin ngapain? "Iya Pak, maaf tadi saya jajan." Tuh. "Oh, jajan. Sama, Bapak juga kalau lagi lapar nilainya dari kita suka jajan." Jadi menganggap semua itu adalah sudah hal yang biasa. Itu di jurus 5 Pak Heri ada, ya. Ini kita kelola emosi aja dulu, takut waktunya kebuang. Itu. Kemudian baru kita masuk nanti ke tahap berikutnya, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, masuk ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jika kita menghadapi murid-murid kita, makanya perlu sel itu. Apa itu sel Bapak Ibu? Sel itu sosial emosional learning, benar Bu Mita ya, karena kita sama-sama beda jadi tahu. Gitu. Jadi di dalam sosial emosional learning itu ada apa aja? Bapak Ibu mungkin sudah tahu sebelumnya. Bu Mita, yang pertama ada self awareness, yang menyadari diri, kemudian ada self management, mampu mengontrol diri, ya, mengelola diri. Kemudian lagi ada responsible decision making, yaitu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ada relationship skill, yaitu keterampilan dalam relasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, social awareness, yaitu peduli sosial. Nah, itu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan di dalam social emotional learning, yaitu pembelajaran sosial emosional. Ini sangat perlu kita terapkan kepada murid-murid kita, ya, ditempel dalam bentuk visual, ya, di dalam kelas. Silakan peta emosi yang 6 itu juga boleh ditempel di dalam kelas supaya anak-anak itu ingat mana emosi yang positif, mana emosi yang negatif. Udah. Ini videonya Bapak Ibu, kita ajarkan anak-anak kita mengenai, jadi seolah-olah jari kita ini, jari-jari tangan masuk telapak tangan adalah otak, ya. Ulang lagi Pak.
Jadi gini Bapak Ibu, ini kalau posisi terbuka seperti ini barat kita otak reptil kita di sini nih di luar. Ya, otak reptil kita, kemudian ini limbik ya. Ini neokortex, ini 4 jari ini neokortex. Ini limbik yang berempati, pikiran yang berempati, otak yang berempati. Kemudian neokortex itu yang berpikir logis. Nah, ketika kita berada di situasi yang emosi yang negatif, marah, nah makanya kita harus tutupi otak reptil kita, dinosaurus. Kemudian ibu jari ini ditutupi oleh 4 jari dari telunjuk sampai kelingking, kita tutup ini. Nah, barulah kita gunakan teknik tanya tadi atau teknik stop. Nah, apakah kalau kita langsung bertindak emosi di situ, emosinya yang negatif, nah itu maka akan menghasilkan output yang negatif pula. Itu kita ajarkan anak-anak kita, kalau 4 jari ini terbuka dan jari jempol juga terbuka, otomatis otak reptil kita, katakanlah dinosaurus, ini akan merekam ya. Misalnya si A ya tidak bisa mengendalikan emosinya, si B tidak bisa mengendalikan emosinya, maka itu sama saja dinosaurus versus dinosaurus, akhirnya berantem tuh bocah. Begitu. Jadi boleh buat anak-anak kita bimbing dengan mengumpamakan otak kita seperti lapak tangan kita ini, ya, lapak tangan dan jari-jarinya seperti itu. Jadi kita harus berpikir, begitu. Berpikir yang logis. Nanti dampaknya seperti apa kalau kita tidak memikirkan ke depannya seperti apa. Terus Pak, lanjut Pak. Nah, ini kalau berarti lanjut aja Pak. Ini konsep semua. Nah ini tadi saya sudah sampaikan ya, PRO. Nah ini lanjut Bapak Ibu, dan stop Pak. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi merancang kelas yang bernuansa sel. Apa aja Bapak Ibu yang bernuansa sel? Social emotional learning atau pembelajaran sosial emosional. Nah, contoh dalam bentuk visual ya, kita buat di karton anak-anak kita suruh buat roda emosi, peta emosi ya. Kemudian lagi hal-hal yang bernuansa sel lainnya bisa kita tempel di dinding kelas untuk senantiasa mengingatkan anak-anak kita supaya tidak lagi mengeluarkan emosi yang negatif ketika berhadapan dengan perilaku yang negatif atau peristiwa yang negatif seperti itu. Kemudian lanjut Pak Dian. Nah, ini RPP yang bernuansa sel juga Bapak Ibu perlu dibikin tuh. Saya di BK waktu itu di kegiatan calon guru penggerak ya. Itu buat rencana bimbingan klasikal yang bernuansa sel. Itu ada ya. Nah, boleh. Ya Bapak Ibu, untuk yang terakhir yaitu aplikasi. Jadi saya minta dari kertas yang Bapak Ibu tadi ekspresikan mengenai atau merespon daripada cerita yang tadi saya sampaikan Pak Budi ya dan Andi, silakan dituliskan pertanyaannya apa yang membuat kita emosi, boleh ditulis. Nanti saya minta 2 orang untuk menyampaikan apa yang sudah dituliskan, apa yang membuat kita emosi,
siswa tadi di kelas ya, kasus Andi di dalam kelas. Mulai dia datang terlambat, kemudian lagi dia tidur di dalam kelas, dan sebelumnya kita kan motor sempat mogok ya, harus bensin, bahan ajarnya juga jatuh kan, ketika dalam kelas. Tanya itu kepanjangannya adalah terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Kalau tanya gitu. Kemudian yang pertama ini terima. Nah, kita ketika menghadapi situasi peristiwa yang negatif ataupun positif ya, kita berhenti, tarik nafas dalam-dalam, terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin kamu menolak, maka akan semakin tersiksa ya. Ntar otak reptil kita muncul marah-marah, nggak jelas ya. Nah, murid kita mengerjain PR, kamu ngerjain PR, jangan keluar. Nah itu berarti modelnya udah terbuka begini, tidak berpikir logis lagi, tidak memiliki rasa empati lagi. Maka otak kita harus tetap kita tutup seperti ini. Kalau udah terbuka berarti otak reptil dinosaurus kita muncul. Itu seperti yang tadi saya paparkan, banyak kejadian-kejadian guru sama murid berantem, murid sama guru bertengkar itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu amati. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih, takut, dan lain sebagainya. Itu. Jadi kita amati ya. Dan yang pertama kan kita tarik nafas dalam-dalam ya. Ambil nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, dari hidung lagi juga nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan dari bawah keluarnya ya. Nah, untuk nggak benar. Nah, kemudian amati ya. Kamu amati bagaimana nih kalau saya responnya yang negatif, karena saya dan JPR bagaimana nih. Kalau saya keluarin dampaknya terhadap murid bagaimana nih outputnya, negatif apa positif? Wah kayaknya negatif ya, jangan dah. Ntar aja saya pahami. Itu misalnya. Kemudian yang M itu nikmati. Nikmati dengan duduk dan diam dan tetap tenang dalam kendali. Bapak Ibu bagaimana dalam posisi tenangnya seperti apa ketika menghadapi hal-hal emosi yang negatif. Boleh dengan duduk tenang, tinggalin kelas boleh nggak Pak? Ya kalau itu membuat Bapak Ibu nyaman tidak masalah, tinggalin beberapa menit, jangan sampai selesai ya. Ini baru masuk ke dalam kelas, kebetulan jam pelajarannya ada 2 jam pelajaran ya. Yang 2 jam pelajaran itu artinya 80 menit. Bapak Ibu baru 10 menit duduk menemukan anak kita nggak ngerjain PR, hampir satu kelas kita tinggalin, nggak masuk lagi. Sisa waktu 60 menit. Ya itu jangan seperti itu. Boleh tinggalkan, Ibu biar rileks kembali, baru masuk ke kelas kembali seperti itu. Silakan. Kalau saya kalau marah mau makan, silakan ke kantin makan. Ya itu. Kemudian yakini ya. Yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang pegang kendali. Pegang kendali Bapak Ibu. Ini ibarat otak kita, jangan sampai terbuka. Ya. Jadi ini harus posisi tertutup seperti ini. Kita berpikir logis, berpikir nanti ke depannya seperti apa, outputnya seperti apa, begitu. Murid-murid kita juga kita ajarin, karena kan murid-murid kita ini gampang banget. Ya kalau udah bercerita, ya laporan dari wali kelas atau dari guru, Pak, Bu, ya, nah ke Bu Nita, ke Bu Gebri, Pak Ria, saya Bu Nur, Bu Jenny, oh siapa berantem, nah itu ya. Berarti dinosaurus sudah versus dinosaurus itu. Jadi otak limbik dan neokorteksnya tidak digunakan, tidak berpikir lagi. Gitu. Kemudian yang ke 5 yaitu aksi. Setelah semua terkendali, maka lakukan tindakan atau respon yang positif. Setelah Bapak Ibu merasa tenang keluar kelas nggak apa-apa, 5 menit, 10 menit menenangin diri jika menghadapi peristiwa yang negatif dalam kelas. Setelah tenang kembali, baru masuk ke dalam kelas, ambil tindakan yang positif seperti itu. Ya, kalau teknik stop mungkin Bapak Ibu udah tahu semua ya. Stop, kita berhenti sejenak, kemudian lagi ambil nafas dalam-dalam, kemudian lagi amati
positif seperti itu. Ya, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Ya, Bu Intan silakan. Maju Bu Intan di depan. Ya. Biar masuk TV. Ya, silakan Bu Intan. Baik, terima kasih Pak Ahmad sebelumnya. Sebelum mengakhiri acara ya Pak ya, saya mau bertanya. Tadi kita sedang membicarakan otak ya, mengenai dinosaurus dan sebagainya. Nah, ini kita secara nyata nih dalam menghadapi siswa ya. Pasti yang lain juga pernah mengalaminya. Bagaimana cara menindaklanjutinya atau solusi jikalau kita menemukan siswa yang dimana ini bukan hanya satu siswa ya, misalkan nih dalam satu kelas kompak ya kan, tidak mengerjakan PR berturut-turut ya kan, misalkan 2 kali kita ambil. Nah setelah itu mereka sudah tidak mengerjakan, sudah dikasih waktu tuh dengan sabarnya itu guru ya kan, sudah dikasih waktu, oke yuk dikerjain dulu misalkan seperti apa. Dan sudah ditanya juga kalau ada kendala silakan diterangkan ya kan. Nah selanjutnya setelah itu mereka melakukan kesalahan lagi, padahal yang itu tuh belum selesai. Mereka kesalahan lagi, misalkan sebelum waktunya habis masih ada 1 jam pelajaran, misalkan dia malah ganti baju olahraga terlebih dahulu, padahal gurunya itu baru masuk, atau mereka udah ganti baju olahraga dengan beralasan biar nanti ketika pelajaran olahraga dia langsung turun seperti itu. Dan mohon maaf juga, saya bukan yang menyalahkan pelajaran olahraga ya. Ya, jadi intinya dalam satu kelas itu mereka bekerja sama seperti itu. Jadi tanggapannya seperti apa, solusinya seperti apa. Ya, sedangkan kita kan juga mata pelajaran punya hak juga kan. Ibarat kata mereka juga harus mentaati. Dan dimanapun mereka sebenarnya dalam SMP itu kan juga kita mengajarkan mereka bagaimana cara disiplin, ya kan, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Bahwasanya contohnya matematika, kita tidak mengharapkan mereka bisa mengerjakan dengan sempurna, ya kan. Apalagi kita tahu setiap orang mempunyai kekuatan masing-masing. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Intan atas pertanyaannya. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan teman kita Bu Intan, bagaimana cari solusi, mekanisme penanganannya seperti apa. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Oce mau jawab, silakan, nggak apa-apa. Tidak. Siapa Bapak Ibu, silakan, tidak apa-apa. Bagaimana solusi mengatasi murid kita yang melakukan pelanggaran berupa tidak mengerjakan PR, ya, tidak mengerjakan PR, semuanya kompak dalam satu kelas itu. Nah, solusinya bagaimana? Mekanisme penanganannya seperti apa? Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, kita harus berkolaborasi dengan siapa? Wali kelasnya mungkin. Ya, kita berkolaborasi dengan wali kelas bagaimana cara atau solusi mengatasi anak-anak yang tidak mau mengerjakan PR kompak satu kelas. Nah, mungkin dengan kita melaporkan hal tersebut kepada wali kelasnya selaku orang tuanya di sekolah, nanti pihak wali kelas menyampaikan ke dalam kelasnya, ke anak-anaknya, tidak boleh seperti itu anak-anakku, karena itu salah satu perbuatan yang melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Sudah ada lagi ya Bapak Ibu? Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya terkait dengan materi ini. Nanti saya akan share ke grup ya, nanti ke Ibu Humas untuk nge-share ke grup yang lainnya bisa komentar, grup apa kedinasannya.
Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi